ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Syahril Siregar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi suatu fungsi dengan menggunakan metode Monte Carlo. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung nilai pi si 3,14 itu. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya di YouTube ajarbelajar.com atau di websitenya ya. Ya, pada video tersebut saya akan sedikit review. Kita menggunakan suatu persegi yang panjangnya 1. Dan dalam persegi tersebut terdapat seperempat lingkaran. Sehingga kalau kita tahu berapa banyaknya random number di dalam seperempat lingkaran maupun di luar, maka kita bisa menghitung nilai pi, di mana pi adalah 4 kali rasio. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung suatu fungsi. Ya, sebagai contoh di sini saya ingin mengevaluasi integral dari A sampai B dari fx dx. Metode yang kita gunakan di sini adalah accept reject Monte Carlo. Sebenarnya ada banyak sekali metode untuk menghitung integral ya. Cuman yang mau dijelaskan di sini adalah dengan menggunakan Monte Carlo. Dan Monte Carlo itu sendiri ada banyak sekali metode untuk mengevaluasi suatu integral. Nah, di sini batas integralnya dari A sampai B, dan kita tahu berapa nilai maksimum dari fungsi tersebut, sehingga luas dari persegi panjang ini bisa kita hitung, yaitu B minus A dikali dengan fx maksimum. Ya, kira-kira begini. Jadi kalau tentu saja kita bisa menghitung ya berapa luas persegi panjang ini, seperti yang saya bilang tadi, B minus A dikali fx max. Jadi kalau kita tahu berapa perbandingan antara titik-titik yang berada di dalam kurva dengan titik-titik yang berada di luar kurva, maka kita bisa menghitung berapa luas dari si merah di sini ya, atau si kurva tersebut. Jadi hasil integralnya adalah total titik di dalam kurva, yaitu banyaknya titik yang merah-merah ini, dibandingkan dengan total titik yang ada dikali luas persegi panjang. Jadi sangat mudah ya teorinya. Nah, kira-kira algoritmanya seperti ini. Kita tentukan berapa banyak random number yang akan kita pakai. Terus tentu saja kita tentukan fungsi fx. Terus kita tentukan fungsi fx maksimum pada range dari A sampai B. Mengapa kita butuh ini? Karena kita butuh berapa tinggi dari si persegi panjang ini untuk menghitung luas dari persegi panjang. Kemudian kita produksi random number. X random number berarti dari A sampai B, yaitu random number dari A sampai B. Bagaimana dengan Y random numbernya? Nah, untuk yang Y itu adalah random number dari 0 sampai 1 dikali dengan fungsi maksimum ini. Jadi dari 0 sampai si fungsi maksimum ini. Nah, jika Y random number itu lebih kecil dari si f dari fungsi X random number, maka si titik tersebut berada di dalam kurva, kita accept, kita hitung. Nah, selain itu kita reject, maka dia berada di luar. Nah, dengan melakukan ini secara berulang-ulang, kita bisa menghitung integral dengan fungsi yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ini. Hasilnya adalah total titik di dalam kurva dibagi total seluruh titik dikali luas persegi panjang. Ya, pertama kita import library yang kita butuhkan. Ya, kita butuh NumPy. Kita butuh juga matplotlib. Kemudian ya kita tentukan functionnya ya.
dari integral tersebut. Saya mau X pangkat sin X plus 2 misalnya. Nah, kita harus menentukan batas integral, ya saya anggap A-nya misalnya dari 1, B-nya misalnya 25. Cuman ini bagusnya gini. Kemudian kita perlu menentukan berapa nilai maksimum dari fungsi tersebut, sehingga kita tentukan dulu X-nya, misalnya saya bikin dari A sampai B, terus banyaknya, oh ya, banyaknya random number juga, banyaknya data yang mau kita pakai. Misalnya saya anggap aja 5000 lah ya. Kemudian, nah ini maksudnya saya mau bikin data dari A sampai B dengan banyaknya data, jadi dipotong sebanyak 5000 data. Ini sih bukan random number ya, saya cuma menentukan berapa maksimumnya. Nah, Y-nya itu adalah function dari X. Kemudian saya mau menentukan Fmax, yaitu maksimum dari Y. Oke. Kemudian kita bisa looping untuk random number-nya ya. X random number-nya itu adalah random dot uniform dari A. Ini error apa? Oh, as NP-nya belum. Oke, good. Dari A sampai B, ya tadi X random number-nya dari A sampai B ya. Nah, si Y random number-nya itu adalah, dia nggak perlu kita bikin AB-nya, tapi dia karena 01 ya defaultnya, dikali dengan Fmax. Oke. Kemudian, nah ini metode accept reject-nya. If Y-nya itu lebih kecil dari function xrun, maka kita hitung. Nah, kita accept ya. Jadi apa ya? Count aja ya. Count sama dengan 0. Nah, kalau dia fungsinya berlaku ini, maka count kita tambahin 1. Jadi kita mau ngitung nih berapa yang ada di dalam. Nah, selain itu kita reject. Tapi kan saya mau plot ya, mau plot datanya, maka saya butuh X-in aja lah ya. X-in itu koordinat di dalam, terus Y-in koordinat di dalam juga, terus X-out itu koordinat di luar. Jadi saya perlu bikin list. Terus Y-out itu kayak gini. Ush. Nah, kalau dia di dalam, maka saya simpan untuk koordinat yang di dalam, maka X-in dot append dari X random. Nah, Y-in-nya juga dot append dari Y-run. Nah, terus tadi kayaknya saya udah nulis else. Nah, else-nya itu berarti apa? X out dot append X run Y out dot append Y run. Hasil integralnya tadi apa? Berarti banyaknya data yang ada di dalam kurva, yaitu si count, dibagi totalnya, kemudian dikalikan dengan luas persegi, yaitu
F max dikali max dikali lebar B min A. Ya, kemudian kita plot dia PLT dot plot yang di dalam. Kemudian kita ya silang aja lah ya. Warnanya merah misalnya. Kemudian yang di luar itu X out, Y out, color sama dengan black. Kemudian PLT dot show. Ya, itu hasilnya. Oh, belum di print ya. Ya, hasilnya 122,45. Ya, tadi kita sudah mengevaluasi integral X pangkat sin X plus 2dx dari 1 sampai 25, hasilnya 122,459. Ya, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.